Ya, halo semuanya, berjumpa lagi di channel Adisan. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mereview dari software DFT Pro versi 6.79 ya, 6.7.9 gitu. Ya, untuk tampilan dari DFT pada awal mula login dan masuk ke program seperti ini ya. Jadi mengapa saya mereview ini agar kalian misal mau membeli program ini itu tahu ya menu-menu apa saja yang nantinya akan digunakan begitu. Jadi untuk menghindari yang mungkin mubazir ya kalau tidak tahu menu-menunya apa gitu. Jadi langsung saja kita ke softwarenya. Di sini langsung di tab Xiaomi ya. Itu ada seperti ini tampilannya. Ini ada untuk modifikasi email misalnya. Nah, ini. Terus ini ada opsi, ada MIUI dan HyperOS. Rebootnya ada ini menunya. Terus apa ya? Ini ya di security tool terlebih dahulu. Kita coba scroll ke bawah mulai dari Redmi 4X. Nah, jadi kalian tahu support apa itu ponselnya itu untuk apa saja ya. Nah, bisa kalian lihat. Nah, ini ya sampai sini ya gitu. Oke, kita ke atas lagi. Sudah, terus kita masuk ke KCN tool. Nah, KCN ini menunya seperti ini ya. Ini untuk fungsi untuk backup dan restore security ya, seperti email ataupun yang lain seperti ya data-data GPS, terus ada lagi mungkin data WiFi, MAC address gitu. Terus masuk ke Mi Assistant. Nah, ini isinya yang tadi, yang defaultnya. Itu menunya seperti ini. Nah, di sini supportnya kita cek. Ya, sampai sini ya. Terus kita balik ke atas lagi. Oke, sudah. Kalau sudah ke Xiaomi spesial, kita masuk ke ADB service. Nah, di sini ADB service ini juga untuk modifikasi email. Nah, di sini kita bisa lihat menunya untuk di reboot option ini ada 5 menu gitu. Nah, di sini ada pilihan patch cert atau patch sertifikat. Terus di sini ada patch BL lock. Ini maksudnya patch bootloader lock ya. Gitu. Terus kita masuk ke tab MediaTek ya. Ini enggak ada tab lagi. Masuk ke tab MediaTek. Nah, di sini pada tab service bawahnya ini ada juga untuk modifikasi email. Nah, di sini ada pilihan flash mode sama patch cert, meta mode sama patch bootloader lock. Nah, untuk menunya itu seperti ini ya, mulai dari read information sampai write critical data. Kita bisa lihat untuk support device-nya gitu. Mulai dari Redmi 8 Pro saya scroll ke bawah ya, pelan-pelan. Kalau terlalu cepat kalian bisa apa itu kecilkan untuk speednya ya di video. Nah, ini. Kita scroll ke bawah terus. Ya, sudah mentok sampai Xiaomi 15T Pro ya. Tuh, kita scroll ke atas lagi. Kalau terlalu cepat kalian bisa pause atau speed videonya dikecilkan ya atau dilambatkan gitu. Oke, sudah ya sampai sini. Terus kita masuk ke tab flash. Nah, tab flash isinya cuman kayak gini ya. Ada pilihan scatter, set custom DA. Ini kayaknya sama ya kayak yang tadi, sama. Di sini ada pilihan download only, firmware upgrade sama format plus download. Terus di sini udah selesai tabnya, kita masuk ke flash EDL. Nah, di sini biasanya untuk yang chipset Qualcomm. Nah,
di sini ada setting, ini ada pilihan ya untuk loadernya, manual loader biasanya gitu programmernya. Nah, ini ada pilihan single program, backup, IFS, save speed, dan lain-lain seperti ini pokoknya menunya. Masuk ke service EDL. Nah, sini di setting ini juga sama, masih pilihan loader tadi. Terus ada menunya ini ya, read info sampai root fast ini. Di bawahnya ini ada fitur unlock bootloader. Ini unlock bootloader instan ya mungkin. Support Note 8, Note 8T sama Redmi Note 7. Untuk tab selanjutnya kita masuk ke tab make root. Ini biasanya yang untuk apa ya? Ya intinya untuk mengelabui bypass FRP ataupun yang lain ya, gitu. Seperti ini. Terus masuk ke tab fastboot selanjutnya. Untuk tab fastboot itu seperti ini ya. Ya, untuk tab fastboot seperti ini isinya di bagian sini ada flash TWRP file. Ini mungkin dari servernya DFT ya begitu. Isinya seperti ini mulai dari Poco X3 NFC, saya scroll ke bawah. Nah, sampai Mi Note 11 LED mentok gitu. Ini biasanya dari servernya kalaupun ingin nge-flash TWRP yang official kalian bisa cari di internet lah gitu. Ini ada juga flash ink modem, engineering modem ya ini. Dari mulai Redmi Note 10 Pro Max sampai Mi 5X Tiffany. Terus kita masuk ke bagian fastboot flash. Nah, menunya seperti ini ya. Tuh. Nah, isinya cuman ini ARM 64 sama ARM EAB V7A. Nah, untuk tab Xiaomi sudah dibedah semua ya ini. Semoga paham. Selanjutnya kita masuk ke tab Qualcomm. Nah, tab Qualcomm ini sendiri ya menunya seperti ini. Ini pasti juga untuk repair email lagi ya. Nah, untuk metodenya ini ada Qualcomm, NV method, terus OnePlus method, Vivo method, dan Red Magic method. Nah, untuk menunya seperti ini di optionnya read info, ADB sampai DFO ya. Ini reboot optionnya. Nah, ini ada 5. Reboot sistem sampai reboot to fastboot D. Kita masuk ke tab selanjutnya ya, KeyCN tool. Nah, ini fungsinya ya untuk tadi hampir sama, sudah saya jelaskan. Untuk flash EDL ini ya, ini pilihan loader tadi sama. Service EDL, nah seperti ini isinya. Oke, untuk yang Qualcomm sudah jelas, mungkin kita masuk ke tab Huawei ya. Tab Huawei kita mulai dari chipset MediaTek. Di bagian service ini, nah ini ada pilihan My Repair ya, seperti ini. Isinya menunya ya cuman seperti ini gitu. Nah, untuk model HP-nya, supportnya saya scroll ke bawah ya. Oke. Kalau sudah mentok di JAT L41 ini, saya scroll ke atas lagi. Nah, sudah mentok ya ini. Oke, terus lanjut ke tab flash. Nah, di sini ada pilihannya scatter ya, sama seperti mungkin di tab MediaTek yang sebelumnya. Ini seperti ini. Kita lanjut ke bagian chipset HiSilicon. Hanya ada pilihan tab bootloader ya ini. Hanya untuk fungsi read info, reset FRP, sama unlock bootloader sementara atau temporary unlock bootloader. Protokolnya seperti biasa, Huawei itu biasa pakai USB COM 1.0. Untuk supportnya kita scroll ke bawah. Lumayan banyak ya ini. Oke, kita scroll lagi.
mentok sampai Huawei Mate 20 RS Force Design. Kita scroll ke atas lagi ya. Oke, kalau kecepatan di pause saja. Oke, sudah ya, sudah sampai di atas lagi, masuk ke tab EDL gitu. Ini ada pilihan loader setting ya. Ya ada brand Xiaomi gitu ya. Nah, ini ya ada brandnya, ini kok ada brand Xiaomi ya, kurang tahu ini ya. Harusnya kan Huawei ya Huawei gitu. Mungkin bug atau gimana ya. Nggak ada pilihan lain ya, maksudnya sub dari brandnya ini nggak ada. Tuh ya seperti ini isinya. Nah, terus masuk ke tab Oppo. Untuk tab Oppo seperti ini. Nah, ini ya. Untuk tab Oppo, untuk support device-nya dari mulai ini ya, Oppo A5s, saya scroll ke bawah. Nah, mentok di Oppo A77 4G. Saya naikkan lagi. Nah, udah mentok ya. Oke, di sini untuk menunya ya cuman sampai ini, read information sampai fix download ya. Kalian bisa lihat-lihat sendiri nanti. Selanjutnya masuk ke tab flash MTK. Nah, isinya cuman ini menunya. Ini set custom DA ini. Atau ya, atau milih download agen ya, kalau punya download agen sendiri. Service EDL bisa masukkan programmer sendiri ya, Firehouse gitu. Untuk menunya read info sampai restore IFS gitu. Oke, untuk yang tab Oppo atau Realme sudah jelas ya mungkin. Masuk ke tab MediaTek. Untuk service ini set custom DA ya, sama ya untuk DA tadi beliannya. Ini untuk repair email tadi ya, untuk tipenya ada generic 2 sama Altacell. Untuk menunya dari mulai read information sampai set slot A atau B. Tuh. Kita masuk ke bagian tab flash. Nah, menunya seperti ini. Terus kita masuk ke tab Infinix atau Tecno. Nah, mungkin dari teman-teman yang mengerjakan Infinix pasti perlu ya mengetahui software ini support enggak untuk Infinix ya. Nah, tampilannya seperti ini. Untuk bagian setting ini ada tulisan preloader exploit 2023. Untuk security-nya bisa dipilih dari mulai security tipe 1, tipe 2 dan tipe 3 ya. Ini tadi defaultnya secara otomatis ke security tipe 3. Ini kalau ngeset custom DA tadi, misalnya punya download agen sendiri, terus di tab service ini kan ada repair email tadi. Metodenya ada generic 2 atau meta mode gitu ya. Untuk menunya di sini di bagian kanan read information sampai bypass MDM, ini silahkan diulik-ulik sendiri ya. Untuk flash isinya seperti ini. Mungkin sudah cukup ya untuk bagian Infinix. Terus kita masuk ke meta mode. Nah, meta mode. Untuk menunya seperti ini. ADB mode sampai boot and meta mode NETS. Tuh. Ini menunya ini ya. Kalian pahami sendiri ya. Jadi saya hanya mereview, kalau mungkin kalian mau beli softwarenya itu. Tool. Nah, isinya seperti ini. Ini juga untuk repair email ya, repair etc port. Biasanya untuk repair entah ponsel tipe lama atau baru
tahun-tahun kemarin juga kurang tahu ya, ATC ini. Saya kayaknya untuk repair ponsel lama sih ini, ATC ini. Oke, di sini untuk tab MediaTek sudah oke ya, sudah saya ulas. Kita masuk ke tab Samsung. Nah, isinya seperti ini. Mulai dari menu FRP, terus info and reboot. Ini ada reset FRP and screen lock. Nah, ini untuk supportnya bisa dilihat ya. Oke, supportnya seperti ini. Ya, udah ya. MediaTek, nah, Samsung MediaTek yang ada ini fitur reset FRP MediaTek 2023 new force broom mode dan exit broom mode. Ini sudah jelas mungkin yang di FRP tool. Kita masuk ke security tool ya. Di security tool ini sendiri menunya seperti ini, ada di extra ini cuma 3 menu, sama reset security ini ya menunya seperti ini. Untuk selanjutnya tab macro, nah, isinya seperti ini ya. Ada DFT super user atau pilihan Magis ya. Ini untuk pilihan chipsetnya, mau chipset yang ARM atau ARM64 itu. Salah. Nah, ini ya. Samsung, terus service EDL. Untuk supportnya bisa kalian lihat. Nah, oke ya. Kita scroll ke atas lagi. Ya, udah mentok. Untuk menunya seperti ini isinya. Lanjut ke MediaTek service. Ini ada pilihan set custom DA ya, sama set out file kalau punya file out sendiri. Support device-nya kita scroll. Ya, sudah ya, mentok. Kita scroll ke atas lagi. Udah mentok seperti ini. Lanjut ke tab Vivo. Vivo MediaTek. Ini isinya ya hampir sama kayak Infinix tadi ya. Mau security tipe 1, 2, 3. Ini untuk ngeset DA. Ini untuk repair email. Ya, seperti ini. Ini sisi. Untuk read information sampai set slot ya menunya. Selanjutnya kita masuk ke service EDL. Service EDL di sini ada pilihan Warehouse Loader ya, tadi programmernya bisa kalian pilih sendiri kalau dari server tidak ada. Untuk support modelnya saya scroll dari atas ke bawah lagi. Nah, mentok Next 3S 5G ya. Saya scroll ke atas lagi. Oke, seperti ini. Pilihannya dari set FRP sama erase user data. Oke, untuk Vivo sudah saya bahas, masuk ke tab Unisoc. Unisoc di sini pokoknya sebelah sini itu biasanya repair email ya ini. Ini ada pilihannya, terus mulai dari read info sampai start repair diak. Masuk ke tab service. Nah, di sini ada CPU platform. Nah, kalian kalau untuk Spreadroom harus mencocokkan dulu ya untuk CPU-nya. Kadang kalau default itu dia tidak mau mendeteksi gitu, atau di auto itu kadang dia tidak mau. Jadi kalian harus sesuaikan tipe chipset atau CPU-nya. Nanti dia entah menggunakan misalnya Tiger T610 atau Tiger T612 gitu. Nah, di sini supportnya saya scroll ke bawah ya. Nah, supportnya sampai Tiger T760 T820. Oke, di bagian brand, brandnya lumayan banyak ya ini. Oke, ini saya percepat aja, nanti silahkan di pause ya. Untuk Xiaomi ya supportnya ini, General Mobile ini Casper ini,
reader ini apa ini HP-nya. Saya scroll ke bawah, atas, Hiking, nah, seperti ini. Altacell isinya ini Realme, ya, Realme C11 sampai ke bawah. Wah, mentok C53. AI data satu tok. Omix, ya, Technospark ada 4. Kalau di brand seperti itu, di CPU platform ini default ya. Tuh. Ini, nah, ada untuk repair email, password otomatis kecentang ya. Read information sampai exit wireless test ADB menunya. Selanjutnya masuk ke tab flash. Nah, untuk tab flash sendiri isinya seperti ini ya. Ini pilihan chipset tadi sama. Ini ada tulisan Advanced Authorization. Ini sudah jelas mungkin yang Unisoc. Saya lanjut ke Rockchip. Isinya cuma 3 tok menunya. Lanjut ke Google Pixel. Di bagian sini tentunya pasti repair email. Hanya pilihannya menunya read info sampai start repair ADB. Udah ya, mentok ya sini. Google Pixel ya ini terakhir. Tadi Rockchip sudah, Unisoc sudah, Vivo sudah, Samsung sudah, MediaTek sudah, Oppo sudah, Huawei sudah, Qualcomm sudah, Xiaomi sudah. Oke, di sini sudah saya bahas semua ya, mungkin untuk apa itu menu-menu pilihannya. Jadi misalkan kalau membeli software DFT ini agak ragu-ragu ya, kalian bisa lihat menu-menunya di video ini, dan video ini saya buat pun untuk apa itu saya sendiri juga. Kalau misalkan lupa menunya dan misalnya tidak berlangganan lagi, itu kan tahu menunya apa saja, kasus di lapangan itu seperti apa, cocok enggak untuk digunakan gitu ya. Jadi silahkan dipahami sendiri, dan terima kasih sudah menonton video ini ya. Sampai jumpa lagi dan salam sukses.